Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita masih diberi nafas hidup. Kita diperkenankan Tuhan untuk menikmati hari yang baru pada saat ini. Kita akan kembali merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian Toraya edisi Rabu 8 April 2026. Dari Gereja Toraja Jemaat Palangka Raya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, membaca. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur diperkenankan menikmati hari yang baru. Kami akan melanjutkan tugas aktivitas kami di hari ini. Mari Tuhan tolong dan peliharakan kami. Namun sebelum itu ya Tuhan, kami akan belajar dari kebenaran-Mu yang akan kami jadikan suluh dan pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Kuasai kami dengan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk memahami dan mendengar dengan sungguh-sungguh firman-Mu pada saat ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yosua pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Saya akan baca dalam terjemahan baru edisi kedua. Menyeberangi sungai Yordan. Pagi-pagi benar Yosua dan semua orang Israel berangkat ke Sitim. Mereka sampai di sungai Yordan dan bermalam di sana sebelum menyeberang. 3 hari kemudian, para pengatur pasukan berkeliling di seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu demikian. Pada saat kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu, diangkat para imam, orang-orang Lewi itu, kamu juga harus berangkat dari tempatmu dan mengikutnya. Supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Hanya saja harus ada jarak kira-kira 2000 hasta antara kamu dan tabut itu, dan jangan kamu mendekatinya. Kata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Yosua berkata kepada para imam demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Lalu mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Tuhan berfirman kepada Yosua, melalui hari ini, aku akan membuat engkau besar di hadapan seluruh orang Israel, supaya mereka tahu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi, engkau harus memerintah para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai di tepi air sungai Yordan, kamu harus tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu Yosua berkata kepada orang Israel, mendekatlah dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Kata Yosua lagi, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan ia sungguh-sungguh akan menghalau dari hadapanmu orang Kanaan, orang Het, orang Hewi dan Feris, orang Girgar, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Lihatlah, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi menyeberang di depan kamu di sungai Yordan. Sekarang, pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel. Seorang dari tiap suku akan terjadi pada saat kaki para imam yang mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, masuk ke dalam air sungai Yordan. Air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu berhenti menjadi bendungan.
ketika bangsa itu berangkat dari perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Adapun sungai Yordan meluap di sepanjang tepinya selama musim menuai. Pada saat para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan kaki para imam pengangkat tabut itu masuk ke dalam air di tepi sungai itu, air sungai itu berhenti mengalir dari hulu dan menjadi satu bendungan yang berdiri jauh sedikit di dekat Adam, kota di sebelah kota Sartan. Aliran air ke Laut Araba, Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu bangsa itu menyeberang di seberang kota Yeriko. Para imam yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah kering di tengah sungai Yordan. Sementara seluruh orang Israel menyeberangi di tanah kering itu sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin. Rancangannya menyelamatkan. Ia tuh napa naatan ia mau mepasalama. Itulah yang menjadi tema perenungan kita di pagi ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu berjalan dalam proses yang ditetapkan Allah. Kalimat ini tidak sekedar pepatah bijak, melainkan suatu pengakuan bahwa Allah yang berdaulat memiliki bahkan memimpin seluruh perjalanan umatnya dengan hikmat dan kasih yang sempurna. Proses itu kadang melelahkan. Proses itu kadang penuh ujian, bahkan tampak tidak pasti. Tetapi bagi mereka yang hidup dalam perjanjiannya, setiap langkah adalah bagian dari rancangan kasih karunia yang tidak dapat gagal. Bangsa Israel mengalami hal itu secara nyata. Sejak keluar dari Mesir, mereka dibentuk, dididik, dan diproses oleh Allah. Bukan karena mereka layak, melainkan karena kasih setia Allah yang memilih mereka. Saat mereka hampir mencapai tanah perjanjian, Allah kembali menegaskan bahwa keberhasilan mereka bukan hasil kekuatan manusia, tetapi semata-mata kesetiaan Allah pada janjinya. Penyeberangan sungai Yordan menjadi bukti bahwa Allah itu tetap bekerja, bahkan di tengah ketidakmungkinan. Air yang berhenti mengalir itu bukan sekedar mujizat alam, tetapi tanda pernyataan Allah yang membawa umatnya meninggalkan padang gurun menuju kehidupan yang baru. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam terang Paskah, peristiwa ini menemukan maknanya yang paling dalam, bahwa seperti Israel menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian, demikian pula Kristus, tabut perjanjian yang hidup, telah menyeberangi kematian melalui salib, bahkan juga kebangkitannya. Ia membuka jalan bagi kita untuk memasuki hidup yang baru. Hidup orang percaya bukan tanpa rintangan, tetapi di dalam Kristus yang bangkit, setiap proses dijalani dengan keyakinan bahwa Allah yang merancangkan kehidupan umatnya tidak akan gagal menyelesaikannya. Ia tidak hanya menyertai dari jauh, tetapi berjalan di depan kita, menuntun setiap langkah menuju tujuan yang telah Ia tetapkan sejak semula. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, mari menjalani kehidupan dengan sebuah pengakuan bahwa rancangannya itu sungguh hadir dalam kehidupan kita. Bahkan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Dikatakan pembacaan kita hari ini, rancangannya sungguh menyelamatkan kita. Tuhan menuntun dan menyertai kita semua. Amin. Mari kita
berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa di pagi hari ini sejenak kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kami kembali diingatkan bahwa rancangan-Mu telah dan sungguh menyelamatkan kami. Kami bersyukur di atasnya. Dan hari ini kami akan melanjutkan kehidupan kami dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang akan menyertai, memberikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, agar setiap rancangan, setiap pekerjaan, dan juga usaha kami di hari ini, semuanya boleh kami kerjakan lalui dengan hikmat dan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan memberkati kami dalam setiap tugas dan peran kami masing-masing, baik sebagai orang tua, sebagai anak-anak muda, sebagai adik-adik sekolah minggu. Tuhan jaga, Tuhan peliharakan kami dalam peran dan tugas kami masing-masing. Berkati setiap anggota jemaat yang mungkin dalam sebuah pergumulan. Mari Tuhan menguatkan iman kami semua. Mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Yang ada dalam kondisi pergumulan berat, Tuhan kuatkan. Ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Hidup dan kehidupan kami di hari ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.